Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Lodera Adnyani dengan NIM 1911031208, nomor urut 15 dari kelas D semester 4. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang materi konsep simetri, refleksi, dan pengubinan. Nah, ada 3 materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang simetri, refleksi, dan pengubinan. Nah, dalam simetri, kita akan bahas mengenai pengertian simetri, jenis-jenis simetri, dan contoh simetri. Nah, untuk yang kedua yaitu refleksi. Kita akan membahas mengenai pengertian refleksi, sifat-sifat refleksi, dan contoh refleksi bangun datar. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengubinan. Ada pengertian pengubinan dan pengubinan dengan berbagai segi banyak. Nah, yang pertama kita akan mulai dari simetri, yaitu dari pengertian simetri. Nah, suatu bangun datar dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Sehingga simetri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama yaitu simetri lipat dan yang kedua simetri putar. Nah, selanjutnya jenis-jenis simetri. Yang pertama yaitu simetri lipat bangun datar. Nah, banyaknya lipatan di dalam bangun datar yang dapat dikatakan membagi suatu bangun datar tersebut, sehingga bagian setengah yang ada di bangun datar matematika itu dapat menutupi setengah bagian yang lain. Dalam simetri lipat bangun datar, matematika terdapat istilah sumbu simetri, dan sumbu simetri ini adalah garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan saling kongruen. Nah, yang kedua yaitu simetri putar bangun datar. Simetri putar bangun datar adalah bangun datar yang mempunyai sebuah titik pusat dan apabila bangun datar matematika tersebut bisa diputar kurang dari 1 putaran penuh untuk memperoleh bayangan yang tepat seperti bangun semula. Nah, selanjutnya simetri atau contoh simetri lipat. Nah, berikut ini merupakan contoh dari simetri lipat. Yang pertama ada bangun datar sama kaki, ada sama sisi, ada siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, trapesium sama kaki, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, pada gambar di samping, garis atau sumbu simetri digambarkan dengan garis putus-putus. Bisa dilihat seperti garis putus-putus atau garis yang berwarna merah tersebut. Apabila kita melipat atau memotong sebuah bangun datar dengan mengikuti garis-garis simetri tersebut, maka bangun datar itu akan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, misalnya kita melipat kertas. Kita melipat kertas menjadi 2. Nah, ini merupakan simetri ketika kita melipat kertas. Nah, ketika kita membukanya, maka akan terbentuk sebuah garis di tengah. Nah, garis inilah yang disebut dengan simetri atau yang mengikuti garis-garis simetri tersebut. Seperti gambar contoh simetri tersebut, yaitu ada garis-garis merah. Nah, kalau kita melipat kertas ini, maka akan terbentuk garis yang disebut dengan garis-garis simetri yang akan memotong bangun ruang menjadi 2 atau sama besar.
Nah, selanjutnya contoh simetri putar. Nah, berikut ini merupakan contoh simetri putar. Kondisi awal yaitu sudut A, B, dan C. Setelah diputar, sepertiga putaran atau 1/3 putaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka akan terbentuk segitiga C, A, dan B. Nah, misalnya seperti ini. Ini segitiga. Nah, jika kita putar 1/3 putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, 1/3. Nah, bentuknya akan seperti ini. Yang awalnya bentuknya seperti ini. Ini adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Jika kita putar 1/3 atau 1/3 putaran berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya akan berubah. Nah, menjadi sudut A, B, dan C. Nah, begitu juga yang dengan gambar yang di bawahnya. Kondisi awalnya sama seperti tadi, sudut A, B, dan C. Ketika diputar 2/3 putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka hasilnya akan 1, 2. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah sudut B, sudut C, dan sudut A. Sekarang kita lanjutkan mengenai refleksi, yaitu yang pertama ada pengertian refleksi. Nah, pencerminan atau biasa disebut dengan refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Nah, selanjutnya sifat-sifat refleksi pencerminan pada bangun datar. Nah, sifat-sifat refleksi yaitu yang pertama, jarak antar titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Yang kedua, garis hubung antar titik asal dan bayangan tegak lurus pada sumbu pencerminan. Yang ketiga, panjang, sudut, dan luas bangunan bayangan sama dengan bangun asal sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. Yang keempat, setiap titik pada sudut pencerminan tidak berpindah atau invarian. Bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu contoh pencerminan pada bangun datar. Nah, dari gambar di samping dapat kita ketahui sifat-sifat pencerminan yaitu yang pertama, luas segitiga PQR pada gambar berikut ini sama dengan luas segitiga P', Q', dan R'. RA sama dengan R', A', PB sama dengan P', dan B', dan QC sama dengan Q', dan C'. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR, P', Q', dan R' terhadap cermin. Nah, tinggi segitiga PQR sama dengan tinggi bayangannya atau segitiga P', Q', dan R'. Ruas segaris P dan P', Q', dan R' tegak lurus terhadap garis cermin AC. Nah, selanjutnya pengertian pengubinan. Daerah segi banyak adalah gabungan antara segi banyak dan daerah di dalamnya. Penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berhimpit sehingga menutup bidang secara sempurna, dalam arti tidak ada bagian yang tidak tertutup, dinamakan dengan pengubinan. Nah, gambar-gambar berikut ini menunjukkan pengubinan dengan segitiga-segitiga siku-siku dan pengubinan dengan segitiga sama kaki.
Nah, berikut ini merupakan gambar atau contoh gambar pengubinan. Nah, pada gambar pertama menunjukkan pengubinan dengan segitiga siku-siku. Gambar pertama merupakan gambar yang di sebelah kiri. Nah, pola pada pengubinan ini adalah ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada satu titik. Keadaan seperti ini dikatakan bahwa konfigurasi segitiga siku-siku bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3, 3, dan 3. Nah, yang kedua, barisan 6 ketigaan titik ini menyatakan bahwa ada 6 segitiga siku-siku bertemu pada setiap titik sudutnya. Hal serupa juga terjadi pada gambar kedua, gambar yang ada di sebelah kanan. Pada gambar kedua, konfigurasi segitiga sama kaki bertemu di satu titik adalah 3, 3, 3, 3, dan 3. 3 sebanyak 6 kali. Nah, selanjutnya pengubinan dengan berbagai segi banyak. Yang pertama, segitiga beraturan atau sama sisi. Karena jumlah ukuran sudut dalam segitiga beraturan adalah 160, maka besar ukuran setiap sudutnya adalah 60 derajat. Nah, yang selanjutnya segi 4 beraturan atau persegi. Karena segi 4 beraturan dapat dibangun dari dua segitiga, maka jumlah ukuran sudut dalam segi 4 itu adalah 2 dikali 180, sama dengan 360. Dengan demikian, besar ukuran setiap sudutnya adalah 90 derajat. Nah, yang selanjutnya segitiga beraturan. Gambar di atas adalah gambar segi 5 beraturan dibagi menjadi 5 buah segitiga kongruen. Setiap segitiga itu mempunyai jumlah ukuran sudut 1800. Akibatnya, 5 buah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut 5 dikali 180, yang hasilnya adalah 900. Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5 beraturan dan besar sudut pusatnya. Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360, jumlah ukuran segi 5 beraturan itu adalah 900 dikurang 360, sama dengan 540. Dengan demikian, besar setiap sudut dalam segi 5 beraturan adalah 540 dibagi 5, sama dengan 108. Selanjutnya, segi 6 beraturan. Nah, gambar di atas adalah gambar segi 6 beraturan yang dibagi menjadi 6 buah segitiga yang kongruen. Setiap segitiga itu mempunyai jumlah ukuran sudut 180. Akibatnya, 6 buah segitiga mempunyai jumlah ukuran sudut 6 dikali 180, sama dengan hasilnya 1080. Ukuran sudut ini menunjukkan gabungan antara jumlah ukuran segi 5 beraturan dan sama besar sudut pusatnya, atau sudut yang ada di tengah-tengah segi 5. Karena ukuran sudut pusat itu adalah 360, jumlah ukuran segi 6 beraturan itu adalah 1080 dikurang 360 sama dengan 720. Dengan demikian, setiap besar sudut dalam segi 5 beraturan adalah 720 dibagi 60 sama dengan 120. Nah, berikut ini merupakan tabel tentang pengubinan. Ada nama bangun, jumlah ukuran sudut, dan besar ukuran setiap sudut. Nah, misalnya yang pertama ada segitiga beraturan dengan jumlah ukuran sudut adalah 180 derajat dan besar ukuran sudut sama dengan 60 derajat. Yang kedua ada segi 4 beraturan dengan jumlah ukuran sudut 360 derajat
besar ukuran sudut 90 derajat. Begitu juga seterusnya. Dari hasil nomor 1 sampai dengan nomor 4 pada tabel di samping, kita dapat memperoleh pola untuk mencari besar setiap sudut segi banyak beraturan. Pola itu adalah seperti pada tabel di samping, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel ini, setiap nama bangun, jumlah ukuran sudut, dan besar ukuran setiap sudut. Nah, adik-adik, itu tadi pemaparan materi dari kakak. Apabila dalam pemaparan materi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Hanya itu saja yang bisa kakak paparkan, dan jika dalam pemberian materi ada kesalahan kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan kakak tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.